Hari ini Komisi 3 DPR RI ya, kami akan menyampaikan secara resmi kepada publik draft ya final rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana ya, yang akan kita bahas segera karena surprise-nya sudah keluar ya dari Presiden Prabowo per hari ini, tadi sudah ditandatangani beliau. Ya teman-teman, kami perlu sampaikan memang acara hari ini kami selenggarakan sebagai bentuk komitmen kami agar pembahasan undang-undang ini ya semaksimal mungkin mendapatkan partisipasi publik, partisipasi masyarakat ya. Memang selama ini harus diakui bahwa DPR RI adalah lembaga yang paling transparan ya, dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya, karena di sini semua kita sampaikan secara terbuka. Sudah hadir rekan-rekan semua ya dari semua fraksi, dan di belakang ada fraksi kehormatan mahasiswa ya yang selama ini juga beraktivitas di DPR magang. Nah, nanti juga akan kami mintakan pendapat mereka soal KUHP yang baru ini. Yang pertama ya hal baru yang perlu digarisbawahi bahwa KUHP baru ini tidak mengubah kewenangan aparat penegak hukum ya. Jadi polisi adalah penyidik utama dan jaksa adalah penuntut tunggal, kurang lebih begitu ya. Yang kedua berikutnya adalah KUHP baru mengandung banyak sekali perbaikan ya. Kita tahu bahwa KUHP baru ini salah satu poinnya dibahas karena sudah ada KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang sudah kita sahkan 3 tahun yang lalu dan akan berlaku 1 Januari 2026. KUHP baru itu membuat nilai-nilai baru dalam penegakan hukum. Karena itu KUHP juga harus baru dan punya nilai-nilai perbaikan yang sama ya. Nah, kemudian ada hal yang penting kami sampaikan. KUHP baru ini mencegah ya secara maksimal kekerasan dalam pemeriksaan. Ya, karena di pasal 31 kami bikin pengaturan bahwa dalam setiap pemeriksaan itu harus ada CCTV, dan bahkan di setiap tempat penahanan itu harus ada CCTV. Berikutnya, KUHP baru memperkuat peran advokat. Nah, di sini dia bahkan kita ada satu bab khusus jadi KUHP baru yang menguatkan peran advokat. Kalau di KUHP yang lama advokat itu hanya duduk, mencatat, mendengar tanpa bisa menyampaikan keberatan. Di KUHP yang baru kita mengatur advokat bahkan bisa menyampaikan keberatan dalam pendampingan apabila pemeriksa melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Kemudian advokat juga ya bisa melakukan pendampingan terhadap saksi. Dan di KUHP yang lama itu advokat hanya diatur mendampingi tersangka. Jadi sekarang KUHP baru advokat bisa mendampingi saksi dan sekaligus korban. Nah, berikutnya KUHP baru memaksimalkan restoratif justice. Kami memasukkan ya satu bab sendiri soal restoratif justice. Jadi restoratif justice adalah bagaimana menegakkan hukum dengan mengakomodir kepentingan korban ya, mengganti kerugian korban. Restoratif justice diatur mulai dari penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pengadilan. Jadi kalau ada kesepakatan berdasarkan restoratif justice maka bisa dihentikan perkaranya mulai di penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Lalu KUHP baru melindungi hak kelompok rentan. Di sini ada perempuan, lansia, ya, disabilitas, ya. Ini mendapat perlindungan di KUHP baru dan diatur khusus dalam satu bab. Nah, yang paling penting juga soal syarat penahanan. KUHP baru memperbaiki syarat penahanan. Kalau di KUHP yang lama, syarat penahanan itu ya hanya 3 hal yang subjektif ditafsirkan oleh penyidik ya, yaitu pertama adanya kekhawatiran melarikan diri, adanya kekhawatiran
mengulangi tindak pidana, adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Dalam KUHP baru kita rombak bukan adanya kekhawatiran ya, tetapi adanya upaya. Jadi sudah harus ada tindakan yang konkret dan dibuktikan bahwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti, dan ada beberapa syarat-syarat yang lebih jelas lainnya. Ya, itu dia tadi ya teman-teman, intinya draftnya ya teman-teman kami sudah sebarluaskan, nanti bisa di scan di sini, dan ini adalah draft resmi. Jangan sampai seperti di Undang-Undang TNI ada draft yang nggak jelas beredar lalu DPR dikecam dan lain sebagainya berdasarkan draft yang tidak jelas tersebut. Ini teman-teman yang wartawan yang beraktivitas di DPR akan kami serahkan semua ya draft ini ya, apakah nanti teman-teman langsung scan ini bisa ya. Jadi jangan sampai ada draft lain yang beredar ya, yang akhirnya justru menimbulkan miskomunikasi di antara kita semua.